Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Latif. Saya akan membuat video pengganti untuk pertemuan ketiga Start Pro. Metode ukuran penyebaran data. Sebelumnya kita telah mempelajari mengenai ukuran pemutaran sebuah data pada. Jadi, ukuran penyebaran mengukur beberapa jauh data numerik cenderung untuk terbesar di sekitar nilai rata-ratanya. Berikut ini ukuran penyebaran data yang bisa dipakai. Range atau rentang adalah selisih antara bilangan terbesar dan terkecil pada sebuah himpunan. Rentang atau range dituliskan dalam notasi sebagai R. Nilai R akan selalu bernilai positif. Interpretasi dari R tersebut ada R sama dengan 0, menunjukkan bahwa data terbesar sama dengan data terkecil. R kecil memberikan informasi bahwa data akan mengumpul di sekitar pusat data. R besar menyatakan bahwa paling sedikit ada satu data yang nilainya berbeda jauh dengan data lain. Contoh data tunggal. Soal data tunggal seperti ini. Datanya itu data kelompok. Data kelompok itu seperti ini contoh soalnya. Ada varian. Varian merupakan rata-rata hitungan deviasi kuadrat setiap data terhadap rata-rata hitungannya. Terdapat dua perhitungan yang dapat digunakan dalam mencari varian sesuai banyak sampelnya. Berikut ini cara mencari nilai varian. S pangkat 2 sama dengan sum X min X pangkat 2 dibagi N min 1. Contoh soalnya seperti ini. Jadi datanya itu dihitung dan juga dibagi dengan N min 1, yaitu jumlah data dikurangi 1. Ketiga, ada simbang baku atau standar deviasi. Setelah mengetahui di mana data kira-kira yang akan tersebar, selanjutnya kita harus menghitung simpang baku untuk menunjukkan seberapa jauh titik-titik data tersebar dari nilai tengahnya, atau rata-rata. Dengan kata lain, semakin besar simpang baku, semakin besar variabilitas atau sebaran data. Simpang baku dapat dihitung dengan menghitung perbedaan antara setiap nilai data dan rata-rata data. Kemudian mengkuadratkan perbedaan tersebut, menjumlahkannya, dan kemudian mengambil akar kuadrat dari hasil penjumlahan. Hasil kuadrat dari simpang baku adalah variansi. Nilai variansi dan simpang baku selalu non-negatif. Berikut ini bentuk interpretasi dari nilai S pangkat 2. S pangkat 2 sama dengan 0 atau S sama dengan 0 berarti nilai data sama dengan rata-ratanya. S pangkat 2 atau S kecil berarti perbedaan harga data yang satu dengan yang lainnya kecil, akibatnya semua data akan mengumpul di sekitar pusat data. S pangkat 2 atau S besar menyatakan bahwa paling sedikit ada suatu data yang harganya berbeda jauh dengan data lainnya. Simpang baku atau standar deviasi suatu himpunan bilangan X1, X2, hingga Xn dinyatakan dengan S dan didefinisikan sebagai berikut. Contoh soalnya, tentukan nilai varian dari data di tinggi pada 8 hitung nilai rata-rata dari nilai data yang ada. Yang kedua, menghitung penyimpangan setiap data dari rata-ratanya. Timpang setiap nilai data, kita kuadratkan lalu kita bagi dengan nilai rata-rata data. Lalu cari akar dari hasil varian yang didapat. Ukuran dispersi lainnya. Selain ukuran penyebaran data sebelumnya yang telah kita pelajari, terdapat beberapa ukuran penyebaran data lainnya yang masih berkaitan. Ukuran penyebaran lainnya ini digunakan dalam membagi data menjadi sama banyak yang dapat digunakan untuk penyajian data tunggal dan kelompok. Pertama, ada kuartil. Secara pengertian, kuartil adalah suatu himpunan data membagi himpunan atas 4 bagian yang sama. Nilai
nilai ini disebut kuartil dan dinyatakan dengan Q1, Q2, dan Q3. Kuartil data tunggal. Pada data tunggal, mencari nilai kuartil dibedakan menjadi dua cara sesuai jumlah datanya. Adapun cara mencarinya adalah buat N genap langkah-langkah mencari tiga nilai kuartil data tunggal untuk jumlah data genap. Sebagai berikut, carilah nilai yang menjadi nilai tengah, median atau Q2, membagi data di sebelah kiri median menjadi dua bagian yang sama dan menghasilkan kuartil bawah atau Q1. Yang ketiga itu membagi data di sebelah kanan median menjadi dua bagian yang sama dan menghasilkan kuartil atas atau Q3. Untuk N ganjil, kita dapat menggunakan rumus sebagai berikut. Ini adalah rumus untuk N ini kuartil ganjil. Seorang guru mencatat nilai ujian 10 siswa sebagai berikut. Ini harus diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Tentukan Q1, Q2, dan Q3 dari data teratas. Untuk penyelesaiannya seperti ini. Q1, posisi 2.75 berada antara nilai kedua 50 dan nilai ketiga 55. Maka kita gunakan interpolasi seperti ini. Penyelesaian Q2, posisi 5.5 berarti antara nilai 5, 65, dan ke 670. Maka kita gunakan interpolasi seperti ini. Penyelesaian Q3, posisi 8.25 berarti antara nilai ke-8 dan ke-9. Maka kita gunakan interpolasi seperti ini. Kuartil data kelompok. Berikut ini cara menghitung nilai kuartil pada data kelompok. Rumus kuartil data kelompok, I itu sebagai untuk kuartil bawah, I2 itu untuk kuartil tengah, I yang ketiga itu untuk kuartil atas. Tepi bawah kelas kuartil, N itu mendefinisikan jumlah seluruh frekuensi, F itu mendefinisikan jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil, FI mendefinisikan frekuensi kelas kuartil. Contoh soalnya seperti ini. Misalnya Q1, cari letak Q1 terlebih dahulu, cari interval kelas yang mengandung posisi 12.5, yaitu kelas 50 hingga 59. Maka diketahui TB atau tepi bawahnya itu 49,5, FK-nya itu 5, dan FI-nya itu 8. Dapat diselesaikan dengan cara seperti ini. Untuk Q1, rumusnya seperti ini. Untuk Q2, cari letak Q2 terlebih dahulu. Cari interval kelas yang mengandung posisi 25, yaitu kelas 60 sampai 69. Maka diketahui tepi bawahnya itu 59,5, FK-nya itu 13, FI-nya 12. Dapat diselesaikan dengan cara seperti ini. Kuartil 3 atau Q3, cari letak Q3 terlebih dahulu, cari interval kelas yang mengandung posisi 37,5, yaitu kelas 70 sampai 79. Maka diketahui tepi bawahnya itu 69, frekuensinya itu 25, frekuensi intervalnya itu 15. Dapat diselesaikan dengan cara seperti sama yang rumusnya itu seperti yang Q1, Q2. Data dan desil. Suatu himpunan data membagi data atas 10 bagian yang sama disebut desil dan dinyatakan dengan D1, D2, D3 hingga D9. Desil data tunggal. Untuk menghitung desil pada data tunggal, kita dapat menggunakan rumus sebagai berikut. Rumus itu seperti ini. DI bilangan bulat kurang dari 10. N itu mendefinisikan banyak data. Seorang guru mencatat nilai ujian 10 siswa sebagai berikut. Tentukan desil ke-7 dari data di atas. Posisi 7.7 berarti terletak antara nilai ke-7, 75, dan ke-8, 80. Untuk interpolasinya itu seperti ini. Yang
Kedua itu desil data kelompok. Mencari nilai desil pada data kelompok dapat menggunakan rumus seperti ini. ITB itu mendefinisikan tepi bawah kelas desil, N itu jumlah seluruh frekuensi, FW itu jumlah frekuensi sebelum kelas desil, FI itu frekuensi kelas desil, P itu untuk panjang kelas interval. Contoh soalnya seperti ini, cari letak D7 terlebih dahulu, cari interval kelas yang mengandung posisi 35, yaitu kelas 70 hingga 79. Maka diketahui tepi bawahnya itu 69,5, FK-nya itu 25, FI-nya itu 15. Maka rumus tadi dihitung semua hingga mendapatkan hasil seperti ini. Persentil atau himpunan data yang membagi data atas 100 bagian disebut persentil dan dinyatakan dengan P1, P2, P3 hingga P99. Untuk menghitung persentil pada data tunggal, kita dapat menggunakan rumus sebagai berikut. P itu mendefinisikan bilangan buat kurang dari 100, N itu mendefinisikan banyak data. Contoh soalnya seperti ini, tentukan persentil ke 30 dari data kata. P30 sama dengan 10 tambah 1 dibagi 100 kali 30. Itu akan mendapatkan hasil 3,3. Sehingga 3,3 terletak antara nilai ke 55 dan ke 460. Gunakan interpolasi seperti ini. Untuk persentil data kelompok, itu rumusnya seperti ini. Sama seperti desil, tetapi angka 100 itu 10 itu dirubah menjadi angka 100. Untuk penyelesaian itu, pertama cari interval kelas yang mengandung posisi 15, yaitu kelas 60 hingga 69. Maka diketahui TB-nya itu 59,5, FK-nya 13, FI-nya 12. Maka dapat diselesaikan dengan rumus yang tadi. Bentuk distribusi data. Dalam statistika, mempelajari distribusi merupakan suatu hal yang penting karena digunakan untuk menentukan metodologi yang akan digunakan. Secara pengertian, distribusi adalah pola atau model penyebaran yang merupakan gambaran kondisi sekelompok data. Distribusi data dapat membantu dalam memvisualisasikan persebaran data dan mengidentifikasi pencilan data atau outlier. Sebagai contoh, pada histogram yang menunjukkan distribusi frekuensi suatu variabel, rata-rata dapat ditunjukkan sebagai titik tengah kurva. Sedangkan median dapat ditunjukkan sebagai garis vertikal yang membagi kurva menjadi dua bagian yang sama besar. Hal ini dapat membantu dalam memahami bagaimana data terpusat di sekitar nilai rata-rata atau median. Grafik distribusi data dengan nilai ukuran pemusatan data memiliki hubungan berikut ini penjelasannya. Ini ada kurva dari positive skew, ini ada symmetrical distribution, dan ini ada negative skew. Distribusi simetris. Bentuk distribusi simetris dikatakan selalu simetris ketika distribusi dibelah dua sama besar. Setiap belahannya menghitung 50% dari skor atau kasus. Titik tertinggi dari distribusi menunjukkan nilai median dan modus. Distribusi ini memiliki nilai kemiringan sama dengan 0 atau mendekati 0. Mean sama dengan median sama dengan modus. Itu seperti ini untuk diagramnya. Distribusi asimetri. Distribusi data dikatakan asimetris jika terdapat data yang menjauh dari pusatnya memiliki bentuk miring dan tidak simetris. Terdapat dua jenis distribusi asimetris yang dibedakan berdasarkan skewness atau kemiringannya. Berikut penjelasannya. Positif skewness jika konsentrasi skor berada pada posisi yang menuju ke arah nilai-nilai rendah dengan ekor kurva memanjang ke kanan, maka dikatakan bahwa distribusi tersebut merupakan kurva miring kanan atau right skewed atau positive skew. Kemiringan memiliki nilai positif jika panjang ekor berada di atas nilai rata-rata dasar 0. Mean itu lebih besar dari median itu lebih besar dari modus. Kira-kira diagram dari positive skew itu seperti ini.
Negative skew jika quadratic skor berada pada posisi yang menuju ke arah nilai-nilai tinggi dengan skor kurva memanjang ke kiri, maka distribusi skew termasuk ke dalam kurva miring atau left skewed atau negative skewed. Kemiringan memiliki nilai negatif, panjang ekor berada di bawah nilai rata-rata dasar nol. Untuk ini terus mean itu lebih besar dari median, median itu lebih besar dari modus. Mengukur derajat kemiringan atau skewness. Untuk mengukur skewness kita dapat menggunakan rumus sebagai berikut. SK itu mendefinisikan derajat menjuluran atau skewness. X ini itu ada mendefinisikan mean, MO itu modus, S itu standar deviasi. Nilai derajat kemiringan atau skewness dapat diinterpretasikan sebagai berikut. Bila nilai SK sama dengan 0 atau mendekati 0, maka dikatakan distribusi data simetris. Bila SK bertanda negatif, maka distribusi data menjulur ke kiri. Bila nilai SK bertanda positif, maka distribusi data menjulur ke kanan. Diketahui contoh soalnya itu seperti ini, diketahui mean itu 63,5, modusnya itu 50, dan standar deviasinya itu 13,5. Persayaannya itu seperti ini. Pencilan atau data outliers. Pencilan atau outliers adalah data yang tidak termasuk dalam data manapun pada sebuah populasi, atau data kata lain pencilan atau outlier merupakan data yang berada jauh dari data yang ada di populasi, sehingga biasanya pencilan terpisah dari data populasi yang berpola atau yang tertentu. Data pencilan dapat mengganggu hasil analisis data. Berikut cara yang dapat kita lakukan untuk mencari pencilan atau outlier. Yang pertama itu hitung besaran nilai sebaran tengah, yaitu DQ sama dengan QA dikurang QB. Yang kedua itu hitung nilai batas bawah pecilan atau BBP, yaitu BBP sama dengan B dikurang 1,5 dikali DQ. Hitung nilai batas atas pecilan atau BAP, yaitu BAP sama dengan QA ditambah 1,5 dikali DQ. Apabila terdapat data dengan nilai lebih kecil atau sama dengan BP, maka data tersebut disebut pecilan bawah. Apabila terdapat data dengan nilai besar atau sama dengan BAP, maka data tersebut disebut pecilan atas. Atau soal seperti ini. Penyelesaiannya, tentukan QA dan QB. QA sama dengan Q3. Untuk posisi 3.2 berarti antara data ke-3, 5, 2 dan data ke-4, 5, 5. Maka kita gunakan interpolasi. Bentuknya itu seperti ini. QB itu adalah sama dengan itu min 1. Posisi 9.5 berarti antara data ke-9, 80 dan data ke-10, 85. Maka kita gunakan interpolasi seperti ini. Ini menghitung DQ. DQ sama dengan QA dikurang QB. DQ, jadi hasilnya itu hasil dari DQ itu adalah 31. Menghitung BBP. BBP itu sama dengan QB 1, dikurang 1,5 dikali DQ. Untuk ininya itu seperti ini, BBP rumusnya, dan ini BAP. Interpretasi nilai yang lebih kecil dari 6 atau lebih besar dari 130 dianggap pecilan. Hanya 150 yang dianggap lebih besar dari 130, sehingga 150 ada pecilan. Jadi nilai 150 adalah pecilan atau outlier karena berada di luar batas atas yang ditentukan. Bagian data dalam bentuk tabel. Dalam mengumpulkan data agar lebih mudah dalam menganalisisnya, kita dapat menyajikan dalam bentuk tabel. Data dalam bentuk tabel berarti mengumpulkan data-data ke dalam kelompok
yang sama dalam suatu baris atau kolom, sehingga setiap kelompok mempunyai frekuensi atau jumlah. Kita akan diberikan sekumpulan data yang belum tersusun secara teratur. Data tersebut biasanya disusun dalam bentuk tabel atau kepentingan analisis. Bentuk tabel umumnya terdiri atas beberapa baris dan kolom. Berikut ini beberapa cara yang dapat kita pakai untuk menjadikan data dalam bentuk tabel. Baris dan kolom, distribusi, frekuensi, dan kontingensi. A. Tabel barisan dan kolom. Tabel ini merupakan jenis data yang dapat mempunyai satu kategori atau kelompok saja. B. Itu tabel kontingensi. Kon, kontin, kontingensi berbeda halnya dengan tabel dan kolom. Tabel kontingensi memiliki merupakan tabel yang dapat mempunyai lebih dari satu kategori atau kelompok. Tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi adalah tabel yang digunakan untuk menyusun data atau klasifikasi menurut kelas-kelas atau kategori yang ditentukan. Tabel distribusi frekuensi memberikan jumlah pengamatan yang bernilai sama dan terukur dalam variabel independen. Ada beberapa hal yang harus kita ketahui dalam membuat tabel distribusi frekuensi. Hal-hal tersebut meliputi pertama itu kelas-kelas, yang kedua itu batas kelas, yang ketiga itu topik kelas, yang keempat itu titik tengah kelas atau tanda kelas, yang kelima itu interval kelas, yang keenam itu panjang interval kelas atau luas kelas, yang ketujuh ada frekuensi kelas. Setelah mengetahui komponen-komponen yang ada dalam tabel distribusi frekuensi, kita dapat mengikuti langkah-langkah berikut untuk menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Yang pertama itu urutan data dari yang terkecil sampai yang terbesar, hitung jarak atau rentang. Rumus R itu adalah data tertinggi dikurang data terkecil, hitung jumlah kelas. Rumus kelas itu adalah 1 ditambah 3,3 log N. N itu adalah jumlah datanya. Hitung panjang kelas interval. Kelas interval itu rumusnya itu rentang dibagi jumlah kelas. Tentukan batas data rendah dan lanjutkan dengan menghitung kelas interval. Caranya adalah dengan menjumlahkan tepi bawah kelas ditambah dengan panjang kelas dan hasil dikurang 1. Sampai pada data terakhir, kelas P dan hasilnya dikurangi 1 sampai data terakhir. Yang keenam itu buatlah tabel sementara atau tabulasi dengan cara menghitung satu demi satu sesuai dengan urutan data interval kelas. Penyajian data dalam bentuk diagram. Satu diagram batang. Diagram batang dikenal dengan bagan batang secara visual memiliki kategori data menggunakan batang persegi panjang. Tinggi atau panjang data batang sesuai dengan setiap nilai yang ditampungnya. Bila ini dapat diatur secara vertikal atau horizontal. Ketika diplot secara vertikal, bagan batang sering disebut sebagai kolom. Contoh diagram batang vertikal itu dia itu naik atau vertikal ya, seperti ya. Dan itu ini untuk horizontal, itu miring. Histogram menurut Furqon histogram adalah suatu bentuk grafik yang menggambarkan sebaran distribusi frekuensi suatu perangkat data dalam bentuk batang. Histogram digunakan untuk menggambarkan secara visual frekuensi data yang bersifat kontinu. Contoh histogram. Nah, seperti ini contohnya. Poligon frekuensi merupakan grafik dari distribusi frekuensi secara poligon berupa garis-garis patah yang diperoleh dengan cara menghubungkan puncak dari masing-masing nilai tengah kelas. Jadi absisnya adalah nilai tengah dari masing-masing kelas. Terus seperti ini ya, patah-patah. OGIF, grafik OGIF digunakan dari daftar sebaran frekuensi kumulatif kurang dari dan frekuensi kumulatif lebih dari untuk data disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari.
Grafik berupa ogive positif, sedangkan untuk data yang disusun dalam bentuk distribusi frekuensi kumulatif lebih dari grafiknya berupa ogive negatif. Frekuensi kumulatif kurang dari suatu kelas adalah jumlah frekuensi semua kelas sebelum kelas tersebut dengan frekuensi kelas itu. Sedangkan frekuensi kumulatif lebih dari suatu kelas adalah jumlah frekuensi semua kelas sesudah kelas tersebut dengan frekuensi kelas itu. Langkah-langkah membuat grafik ogive antara lain, yang pertama itu menentukan nilai frekuensi kumulatif, yang kedua itu menghitung frekuensi kumulatif positif dan negatif. Diagram ogive itu seperti ini. Dari tabel distribusi frekuensi kumulatif dapat digambarkan ogive pada diagram berikut. Ogive positif itu menjulang ke atas dan ogive negatif itu turun ke bawah. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.